Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawes Enjon, 100.000. Pesan, tetap semangat. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3338-3340. Nyonya Sun memandang Cynthia dengan tidak percaya dan bertanya, "Putriku, apakah yang dia katakan itu benar? Dia tidak melakukan apa-apa kepadamu barusan." "Bu, itu benar. Aku masih gadis polos sekarang," Cynthia berkata sambil tersipu. "Tidak mungkin, aku baru saja mendengar desahanmu dari luar. Itu tidak normal sama sekali." Nyonya Sun tampak bingung. Cynthia hanya bisa bersandar ke telinga Nyonya Sun dan membisikkan beberapa patah kata kepada ibunya. Mendengar ini, Nyonya Sun mengerutkan kening dan menatap Dev. "Istri, ada apa?" Tuan Kota Sun bertanya. Nyonya Sun membisikkan beberapa kata lagi ke telinga Tuan Kota Sun, yang juga membuat wajah Tuan Kota Sun terlihat sangat jelek. "Apa yang harus kita lakukan?" Nyonya Sun sedikit ragu-ragu. Meskipun Dev melakukan sesuatu pada Cynthia, itu hanya untuk mengobati Cynthia. Selain itu, Cynthia merasa Dev tidak bersalah, jadi dia tidak bisa membenci Dev. Tapi membiarkan Dev pergi setelah Dev melihat seluruh tubuh putrinya, dan "Wah, kamu melihat seluruh tubuh putriku. Sebagai putri sebuah kota, hal semacam ini harus dirahasiakan. Jika ini keluar, aku akan ditertawakan sampai mati. Karena semuanya sudah mencapai titik ini, maka aku akan menikahkan putriku denganmu. Selama kalian menjadi suami dan istri, tidak ada yang akan berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab." Tuan Kota Sun berkata dengan ragu-ragu. "Ayah, apa yang kamu katakan?" Wajah Cynthia penuh rasa tidak percaya. "Tuan Kota Sun, Nona Sun dan saya baru saja bertemu, bagaimana kami bisa menikah?" "Saya tidak setuju." Dev dengan tegas menolak. "Kamu harus setuju, kalau tidak kamu akan mati." Tuan Kota Sun marah. "Saya tidak akan pernah menyetujuinya." Mata Dev sedikit menyipit. Bagaimana ini bisa masuk akal? Dia baru saja mendetoksifikasi Cynthia, dan sekarang setelah dia selesai detoksifikasi, tapi Tuan Kota Sun benar-benar meminta diri Dev untuk menikahi putrinya. Jika ini adalah seorang dokter pria ginekologi di dunia sekuler, bukankah Anda akan menikahi istri yang tak terhitung jumlahnya? Apakah Anda ingin menikahinya setelah melihat seluruh tubuhnya? Apapun yang terjadi, Dev tidak akan pernah menikah dengan Cynthia. Dev berjanji pada Yuki bahwa pernikahan pertamanya harus dengan Yuki. Dia tidak akan menikahi wanita manapun sebelum melangsungkan pernikahan dengan Yuki. "Jika kamu berani tidak menaatiku, pergilah ke neraka." Tuan Kota Sun sangat marah, mengatakan bahwa dia akan menyerang Dev. "Ayah," Cynthia bergegas maju dan memblokir Dev. "Ayah, dia adalah penyelamatku. Jika kamu membunuhnya, apa yang akan orang lain pikirkan tentang kita di masa depan, dan bagaimana mereka akan menganggapmu sebagai penguasa kota?" Meskipun Cynthia sedikit marah pada Dev, dia tidak bisa membiarkan Dev mati. Dia juga tahu bahwa Dev melakukan ini hanya untuk mendetoksifikasi dirinya sendiri. "Suamiku, jika ada yang ingin kamu katakan, tolong katakan. Jangan lakukan apapun. Bagaimanapun, Cynthia telah diselamatkan." Nyonya Sun juga menasihati dari samping. Melihat putri dan istrinya mengatakan ini, Tuan Kota Sun akhirnya menenangkan amarahnya. Saat ini, Jia tua tiba bersama Hawkins dan yang lainnya. "Kakak kedua, kamu mungkin salah paham. Mungkinkah alkemis yang merawat keponakan tertua benar-benar seorang kultivator iblis?" Setelah Dev dibawa pergi, Hawkins menjelaskan masalahnya kepada Jia tua secara detail, dan Jia tua kemudian pergi dengan Hawkins dan lainnya. Jika alkemis tersebut benar-benar seorang kultivator iblis, Cynthia tidak hanya tidak akan disembuhkan, tetapi nyawanya mungkin dalam bahaya. "Saudaraku, saya sudah tahu. Pembudidaya iblis itu telah ditangkap oleh saya," kata Tuan Kota Sun. Jia tua tercengang, tapi Hawkins dan yang lainnya melangkah maju dan memeriksa Dev. "Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Hawkins. "Saya baik-baik saja." Dev menggelengkan kepalanya. "Paman, aku baik-baik saja sekarang, terima kasih kepada alkemis Chen," kata Cynthia kepada Jia tua sambil tersenyum.
Ketika Jia tua melihat wajah Cynthia yang kemerahan dan corak kulit yang bagus, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, senang melihatmu pulih. Melihat begitu banyak orang yang datang, Tuan Kota Sun tidak peduli terhadap Dev, jadi dia berkata, saya memerintahkan orang untuk mengadakan jamuan makan. Saya mengikuti ahli pengobatan Chen ini untuk meminta maaf. Itu semua salah saya karena mempercayai fitnah kultivator iblis itu. Jia tua memandang Dev dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Chen, saya benar-benar tidak menyangka Anda memiliki keterampilan medis yang begitu hebat. Saya mengagumi Anda, saya mengagumi Anda. Senior Jia, saya harap kamu jangan melupakan perjanjian yang kita buat. Kata Dev. Tidak, saya tidak akan pernah melupakannya, Jia tua terkekeh. Alkemis Chen, ayo, silahkan. Tuan Kota Sun mengundang Dev ke perjamuan. Tuan Kota Sun, saya menyelamatkan putri Anda karena perjanjian yang saya buat dengan senior Jia, jadi Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya ingin bertemu dengan pembudidaya iblis itu sekarang, dan ada yang ingin saya tanyakan, kata Dev kepada Tuan Kota, kata Sun. Dev tidak menghargainya. Tuan Kota Sun baru saja ingin membunuhnya, dan sekarang dia mengadakan perjamuan untuk menghiburnya. Tapi Dev tidak mau pergi. Jika bukan karena pohon peri Jia tua, mungkin Dev tidak akan datang untuk menyelamatkan. Oke, aku akan mengantarmu ke sana, Tuan Kota Sun mengangguk. Tepat ketika Dev melewati Tuan Kota Sun berbisik, saya harap Anda selalu merahasiakan proses penyembuhan putri saya. Dev hanya melirik ke arah Tuan Kota Sun dan mengabaikannya. Ketika Dev dan yang lainnya tiba di aula utama, Penatua Fei dan pelindung gong semuanya berlutut di lantai, dan ada orang yang menjaga mereka di kedua sisi. Melihat Dev muncul, Penatua Fei dan pelindung gong gemetar. Tuan Kota Sun, bisakah kamu menyerahkan kedua orang ini kepadaku? Dev bertanya. Mereka milikmu. Tuan Kota Sun melambaikan tangannya. Dev menghampiri Penatua Fei dan pelindung gong. Pada saat ini, seluruh kultivasi tubuh pelindung gong telah lumpuh, seperti orang yang tidak berguna. Jangan bunuh aku. Aku bersedia mengakuimu sebagai tuanku. Tolong jangan bunuh aku. Pelindung gong memandang Dev dan terus memohon belas kasihan. Penatua Fei mengertakkan gigi dan sedikit gemetar, tetapi dia tidak memohon belas kasihan. Apakah kamu tidak ingin memohon padaku? Dev memandang Penatua Fei dan bertanya. Penatua Fei tidak berbicara, tetapi menatap Dev dengan dingin. Dev tersenyum ringan dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Puff. Kepala pelindung gong meledak seperti semangka dalam sekejap, dan darah berceceran ke seluruh tubuh Penatua Fei. Aku sedang tidak mood untuk membawa sampah yang budidayanya telah rusak, kata Dev sambil mencibir. Melihat kematian tragis pelindung gong di sebelahnya dan mencium bau darah merah, Penatua Fei juga mulai takut. Jangan bunuh aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Penatua Fei akhirnya berbicara. Rahasia apa? Tanya Dev. Kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku sebelum aku bisa memberitahumu. Penatua Fei sedang tawar-menawar dengan Dev. Dev segera terlihat tidak senang dan mengulurkan tangan untuk menamparkan Penatua Fei, saya tidak ingin mengetahui rahasia itu lagi. Sebaiknya kamu mati saja. Tidak, Tyrell Zuo, putra pemimpin Liga Penyegelan Iblis, mengikuti Penatua Chu dari Liga Penyegelan Iblis. Mereka juga pergi ke Gunung Iblis Surgawi. Penatua Fei berkata dengan cepat. Rahasia macam apa ini? Apa gunanya bagiku? Kata Dev acuh tak acuh. Kamu dapat merebut Tyrell itu dan menggunakannya untuk mengancam Liga Penyegelan Iblis. Jadi kamu tidak perlu diburu oleh Liga Penyegelan Iblis di masa depan, Penatua Fei menjelaskan dengan tergesa-gesa. Itu sebuah ide bagus, tapi sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kata Dev. Saya dapat membantu Anda menangkap Tyrell. Jika tidak, jika Penatua Chu mengikuti Anda tidak akan pernah bisa menangkap Tyrell. Tak seorang pun dari Liga Penyegelan Iblis akan meragukan saya. Saya dapat membantu Anda, selama Anda tidak membunuh saya. Penatua Fei mencoba yang terbaik untuk menunjukkan nilainya, jika tidak, kepalanya akan meledak jika Dev menamparnya. Mendengar ini, Dev akhirnya menarik tangannya kembali. Metode ini bagus, tapi bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Dev memandang Penatua Fei dan bertanya. Aku bisa menyerahkan secercah jiwa kehidupan kepadamu, sehingga aku bisa tertahan, kata Penatua Fei. Tapi Dev menggelengkan kepalanya, kamu adalah biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan jika kamu menyerahkan secercah jiwa kehidupan, aku tidak bisa mengendalikanmu.
Ketika saatnya tiba, bahkan jika aku menghancurkan jiwa hidupmu, aku hanyalah seorang kultivator alam tubuh komposit dan kerusakannya tidak mengancam nyawamu sama sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Penatua Fei tidak menyangka Dev akan begitu curiga. Dev mengeluarkan pil oranye dari tubuhnya, lalu melemparkannya ke Penatua Fei dan berkata, ini adalah racun. Hanya saya yang bisa memiliki penawarnya. Sekarang setelah Anda meminumnya, saya bisa melepaskan Anda. Penatua Fei mengambil racun di tangannya, dia melemparkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Tidak peduli apa jenis racunnya, dia harus menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Melihat Penatua Fei meminum racun itu tanpa ragu-ragu, Dev tersenyum dan berkata, apakah menurut Anda racun itu palsu? Tidak, bagaimanapun, saya telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Tuan Chen, jadi tidak perlu ragu-ragu. Penatua Fei dengan cepat menggelengkan kepalanya. Oke, kamu boleh pergi, kata Dev. Penatua Fei tertegun. Saya benar-benar bisa pergi. Iya, Dev mengangguk. Penatua Fei berdiri dan berjalan menuju luar rumah Tuan Kota. Tidak ada yang mengejarnya. Ketika dia keluar dari rumah Tuan Kota, mata Penatua Fei langsung menjadi sangat tajam. Setelah beberapa lompatan, dia meninggalkan kota matahari jatuh. Tuan Chen, apakah Anda benar-benar akan membiarkan pembudidaya iblis itu pergi? Orang-orang itu semuanya adalah orang-orang yang tidak jujur. Melihat Dev benar-benar melepaskan Penatua Fei, Hawkins bertanya dengan bingung. Tidak masalah, karena aku berani melepaskannya, aku punya rencanaku sendiri. Kata Dev sambil tersenyum tipis. Apa yang terjadi dengan Liga Penyegelan Iblis yang mengikuti kultivator iblis ini? Mengapa orang-orang dari Liga Penyegelan Iblis mengejarmu? Tuan Kota Sun memandang Dev dengan tatapan bingung. Dev kemudian dia secara singkat menceritakan keluhannya dengan Liga Penyegelan Iblis, dan tentu saja juga mengungkap rahasia Liga Penyegelan Iblis. Ketika Tuan Kota Sun mendengar ini, dia langsung terkejut dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Liga Penyegelan Iblis ini benar-benar berkolusi dengan para penggarap iblis. Semua orang telah tertipu selama bertahun-tahun. Untungnya, kota matahari jatuh saya tidak memiliki cabang dari Liga Penyegelan Iblis itu. Jika tidak, saya akan membunuh secara langsung. Tuan Kota Sun, sekarang Nona Sun telah pulih, inilah waktunya bagi saya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dev berencana untuk meninggalkan mansion Tuan Kota dan pergi ke rumah Jia Tua untuk menyerap energi abadi sesegera mungkin. Alkemis Chen, Anda menyelamatkan gadis kecil saya, jadi silakan meminta syarat apapun yang Anda inginkan, atau jika Anda ingin koin spiritual, Anda dapat meminta sebanyak yang Anda butuhkan, Tuan Kota Sun berkata dengan murah hati. Saya tidak membutuhkan apapun. Seperti yang saya katakan, saya menyelamatkan putri Anda sebagai imbalan atas apa yang Senior Jia janjikan kepada saya. Senior Jia telah memberi saya apa yang saya butuhkan. Petik 2. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat ke arah Jia Tua. Dia berkata, Senior Jia, ayo kita kembali. Ayo pergi. Jia Tua mengangguk. Ketika dia kembali ke kediaman Jia Tua mengangkat formasi di sekitar pohon peri tanpa ragu-ragu. Ketika formasi bersentuhan, semburan energi peri langsung mengalir ke wajahnya. Pohon ini milikmu. Jia Tua tidak merasa buruk, dibandingkan dengan Cynthia, pohon peri bukanlah apa-apa. Dev tidak berbicara omong kosong, dia duduk bersila di bawah pohon dan mulai berlatih. Ketika semua orang melihat ini, mereka bergegas keluar halaman belakang dan mengunci pintu. Dan Hawkins memanggil semua orang dan mulai membagi pekerjaan untuk melindungi Dev. Meskipun Dev hanya berada di alam tubuh komposit, semua orang telah melihat penampilan Dev selama ini. Jarang sekali orang seperti Dev menjadi yang terbaik. Semua orang yakin jika tim mereka mengikuti Dev ke Gunung Iblis Surgawi kali ini, mereka pasti akan mendapatkan sesuatu. Dev menyerap energi peri, dan teknik konsentrasi hati di tubuhnya terus berjalan. Dari siang hingga malam, Dev duduk di bawah pohon selama 2 hari 2 malam. Bersambung.